Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah PDP dan syarat batas kelas B, akan mempresentasikan hasil diskusi kami atas solusi dari soal pada exercise set 4.7 nomor 7. Adapun kelompok 6 terdiri atas 4 anggota, yaitu Rafaela Garcinia Gayatri, Ananda Rizky Arda Saputra, Richard Mulyadi, dan Antonius Rangga Hapsoro Wicaksono. Di sini kelompok kami akan menjelaskan exercise 4.7 nomor 7 dengan diberikan permasalahan sebagai berikut. UT sama dengan KUXX ditambah sin 3VX untuk X lebih dari 0 kurang dari 1 dan T lebih dari 0. Kemudian ada kondisi U0,T sama dengan U1,T sama dengan 0 untuk T lebih dari 0 atau disebut juga sebagai steady head source. Ini adalah nilai syarat batas. Kemudian UX,0 sama dengan sin VX untuk X lebih dari 0 dan X kurang dari 1. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita ambil suku equilibriumnya U, yaitu U dalam variabel X. Berdasarkan buku acuan 4.2.9, min K U double aksen sama dengan fx, di mana fx tadi kita tahu sin 3Vx. Kemudian kita integralkan terhadap X, didapat min KU aksen sama dengan min cos 3Vx per 3V. Diintegralkan lagi terhadap X, didapat min KUX sama dengan min sin 3Vx per 9V kuadrat. Sehingga didapat U dalam variabel X sama dengan sin 3Vx per 9K V kuadrat. Kemudian nilai U ini akan kita substitusi X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Sehingga didapat U0 sama dengan sin 0 per 9K V kuadrat sama dengan 0. Dan X sama dengan 1 sehingga U1 sama dengan sin 3V per 9K V kuadrat sama dengan 0. Kita substitusi W dalam variabel X, T dan ini didapat dari W sama dengan U dalam variabel X, T dikurang UX sehingga didapatkan PDP homogen sebagai berikut. Dengan WT dikurang KWXX sama dengan 0 untuk X lebih dari 0 kurang dari 1 dan T lebih dari 0. W0,T sama dengan W1,T sama dengan 0 untuk T lebih dari 0. Dan Wx,0 sama dengan sin Vx dikurang sin 3Vx per 9K V kuadrat untuk X lebih dari 0 kurang dari 1. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya akan dicari solusinya dengan metode pemisah variabel dengan asumsi solusi dibangun dengan persamaan WXT sama dengan Fx dikali GT. Dengan WT sama dengan Fx G aksen T dan WXX sama dengan F double aksen X GT. Sehingga jika kita substitusi persamaan-persamaan ini ke soal, akan didapatkan Fx dikali G aksen T min K kali F double aksen X dikali GT sama dengan 0. Sehingga didapatkan F double aksen X per Fx sama dengan G aksen T per K GT sama dengan min lambda. Untuk GT tidak boleh sama dengan 0 sesuai dengan persamaan 1. Kemudian dari persamaan 1 ini kita dapat juga F double aksen X sama dengan min lambda Fx pada persamaan 2. G aksen T sama dengan min lambda K GT pada persamaan 3. Dan dari soal kita ambil W0T sama dengan F0 GT sama dengan 0. Dan W1T sama dengan F1 GT sama dengan 0. Kemudian akan dicari solusi dari persamaan 2 yang tadi F double aksen X sama dengan min lambda Fx. Sehingga kita bisa lihat untuk koefisien fungsinya Px dan Qx-nya Px sama dengan 1 dan Qx sama dengan 0. Sehingga dapat ditulis min F double aksen X plus 0 Fx sama dengan lambda Fx untuk X
pada interval 0 sampai dengan 1. Dan dari soal tadi, kita ambil F0 GT sama dengan 0 dan F1 GT sama dengan 0. Karena GT tidak boleh sama dengan 0, maka F0 dan F1 yang sama dengan 0. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa ini adalah Sturm-Liouville problem. Selanjutnya akan dicari solusi dari persamaan 3. dG dt sama dengan min K lambda G. Kita pisahkan antara G dan T-nya. Sehingga dG per G sama dengan min K lambda dt. Kemudian kita integralkan kedua ruas sehingga didapatkan solusi GT sama dengan eksponensial min K lambda T. Sebagaimana pada persamaan 6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Rafaela Gerasnia Gayatri akan melanjutkan presentasinya. Jadi setelah mendapatkan persamaan 6, kita akan mencari keberadaan lambda dengan menggunakan metode energi, yaitu dengan quotient Rayleigh. Kita akan substitusi nilai P, Q, A, dan B pada quotient Rayleigh ini, di mana P sama dengan 1, Q sama dengan 0, A sama dengan 0, dan B sama dengan 1. Jadi lambda sama dengan integral dari 0 hingga 1, f aksen kuadrat dx dikurang f1, f aksen 1 dikurang f0, f aksen 0 per norm f kuadrat. Karena f1 ini nilainya sama dengan 0 dan begitu juga untuk f0 sama dengan 0, maka nilai lambda sama dengan integral 0 hingga 1 f aksen kuadrat dx per norm f kuadrat, di mana nilai lambda ini akan lebih besar daripada 0, sehingga persamaan f double aksen x sama dengan negatif lambda fx dapat ditulis menjadi r kuadrat x sama dengan negatif lambda, di mana ini adalah persamaan karakteristik dari persamaan diferensial tersebut. Kita akan akarkan kedua ruasnya sehingga didapatkan rx sama dengan plus minus akar lambda i. Jadi kita akan misalkan lambda sama dengan beta kuadrat. Dan karena nilai Rx-nya tadi plus minus akar lambda I atau bilangan imajiner, maka solusinya akan menjadi K1 cos akar lambda X plus K2 sin akar lambda X. Dan tadi lambda ini sama dengan beta kuadrat. Disubstitusi pada lambda hingga didapatkan solusi sebagai Fx sama dengan K1 cos beta X ditambah K2 sin beta X. Untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rangga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan Fx, maka kita akan masukkan syarat batas 0 dan 1, maka didapat K1 cos 0 plus K2 sin 0 sama dengan 0, dan ujungnya akan menjadi K1 sama dengan 0. Untuk F1 akan kita dapat K1 cos beta plus K2 sin beta sama dengan 0. Karena K1 ini adalah 0, maka kita dapat dari F1 K2 sin beta sama dengan 0. Nah, agar solusi tersebut non-trivial, haruslah K2 tidak sama dengan 0 dan sin beta sama dengan 0. Akan kita cari beta sehingga sin beta sama dengan 0. Dan dilakukan penjabaran sebagai berikut, dan kita akan dapatkan lambda sama dengan NP dengan N anggota bilangan asli. Nah, misalkan K2 sama dengan 1, maka solusi yang kita dapat adalah Fx sama dengan sin akar lambda X, dan Fx tersebut akan kita ubah menjadi fungsi deret Fnx sehingga menjadi sin NPX. Setelah kita dapat Fnx, maka kita mendapatkan solusi umum Wnx, T sama dengan sin NPX dikali E pangkat min K N kuadrat Pi kuadrat T. Dan kita akan ubah Wnx, T menjadi fungsi biasa Wx, T sehingga menjadi deret hingga Bn sin NPX dikali E pangkat min K N kuadrat Pi kuadrat T. Nah, kita substitusikan Wxt, T ke persamaan yang telah kami dapat sebelumnya. Wx, T sama dengan U kecil x, T min U gede X.
Nah, dari situ kita akan dapatkan UX, T sama dengan dari hingga BN sin NPX dikali E pangkat min KN kuadrat P kuadrat T plus sin 3PX per 9K Pi kuadrat. Dan dari situ kita dapatkan solusi dari persamaan panah tersebut adalah UX, T sama dengan deret hingga BN sin NPX dikali E pangkat K N kuadrat Pi kuadrat T ditambah sin 3PX per 9K Pi kuadrat. Dengan BN adalah 2 kali integral tentu 0 sampai 1 sin PX dikali sin NP. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.